Shalom, saya Cornelius. Ya, jadi sekarang saya akan melanjutkan pembahasan untuk problem 5.13. Ya kan, pada video sebelumnya kita sudah menemukan persamaan gerak 1 dan persamaan gerak 2. Yang satu ini pada titik O, yang dua ini pada titik P. Nah, setelah kita menemukan persamaan gerak ini, kedua persamaan gerak ini, sekarang kita bisa mencari frekuensi natural dari sistem kita. Nah, bagaimana caranya itu? Jadi, kan pertama-tama kita membuat matriks dari persamaan gerak kita dulu. Jadi, pada persamaan gerak itu kan kita temukan adanya theta double dot. Nah, theta double dot itu kan berarti kan percepatan. Nah, kita pertama-tama harus merubah percepatan ini menjadi posisi theta ini. Nah, hubungannya theta double dot dan theta itu apa? Ya, jadi ini adalah hubungannya. Kita kalikan dengan minus omega kuadrat. Kenapa? Karena kan kita mengasumsikan theta t itu kan sama dengan theta amplitudo theta kali cos bla 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 itu ya. Nah, ini kan kalau kita turunkan kan jadi min omega amplitudo theta sin. Lalu kita turunkan lagi kan jadinya kan jadi min omega kuadrat theta amplitudo cos bla 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 tadi. Ya, maka dari itu hubungannya bisa jadikan seperti ini. Dengan menganggap cosnya ini adalah dengan sudut terbesar. Jadi cosnya itu kita anggap 1. Ya, jadi setelah kita matriskan, kita akan dapatkan matriks yang seperti ini. Ya, jadi ini kan persamaan pertama, ini persamaan kedua. Lalu setelah itu kita selesaikan dan temukan frekuensi naturalnya. Nah, karena ini akan menghasilkan omega yang kompleks dan persamaan yang kompleks, nah otomatis kita harus merubahnya menjadi simpel. Ya, jadi kita akan rubah dengan mengasumsikan omega kuadrat L per G ini adalah lambda, supaya menjadi lebih sederhana matriks kita, dan juga setelah kita cari determinannya, kita akan lebih mudah untuk membuat persamaan omeganya, dan juga kita lebih mudah juga untuk menemukan omeganya itu berapa. Nah, ini kan kita lakukan determinan pada matriks kita, lalu temukan persamaannya untuk determinan tuh seperti ini. Nah, lalu dari persamaan determinan ini kita dapatkan lambda 1 sebesar sekian dan lambda 2 sebesar sekian. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembalikan lagi lambdanya untuk menemukan omega. Jadi dengan lambda 1 kita ketemu omega 1, dengan lambda 2 kita ketemu omega 2. Jadi nanti omega 1-nya kita dapatkan hasil seperti ini, dan ini untuk omega 2-nya temukan hasil seperti ini. Ya, setelah kita ketemu omega 1 dan omega 2, nah barulah kita bisa mencari mode dari sistem kita. Ya, jadi mode dari sistem kita ini kita cari berangkat dari persamaan sistem kita, persamaan gerak sistem kita. Jadi kan R atau
R1 ini kan berarti kan mode pertama dari sistem kita itu kan merupakan rasio dari theta 2 dibagi theta 1. Ini tetanya amplitudo ya. Jadi ini kalau theta biasa ini kan posisi. Nah, kalau tetanya amplitudo itu modelnya seperti ini. Jadi ini adalah huruf besar dari theta ini. Ya kalau misalkan ditranslasi itu kan lambangnya ini untuk amplitudo. Lalu untuk posisi kan X kecil. Ya, jadi ini cuma beda lambang aja tapi konsepnya sama. Jadi ini theta 2 per theta 1 ini kan kita akan ketemu persamaan ini. Nah, persamaan ini tadi kan kita sudah mengasumsikan ini sebagai lambda. Ya, jadi akan disederhanakan menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita masukkan nilai lambda tadi, ketemu nilai R1-nya sebesar akar 2 ini. Atau bisa kita desimalkan menjadi 1,414. Sama untuk yang R2 ini juga kita mencarinya seperti itu. Nah, lalu kita dapatkan hasilnya adalah minus akar 2 atau yang kita desimalkan jadi minus 1,414. Nah, kalau R1 ini kita menggunakan Kalau R1 ini kita menggunakan omega 1, kalau R2 ini kita menggunakan omega 2. Ya, bedanya di situ. Jadi ini mode sistem kita setelah kita bentuk matriks. Jadi ini kalau bentuk matriks dari sistem kita. Jadi untuk mode pertama adalah seperti ini, mode kedua adalah seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Jadi nilai 1,414 ini terjadi apabila massa yang pertama pada sistem kita itu kita beri amplitudo sebesar sekian. Nah, begitu juga yang ini. Jadi massa 2 ini akan jadi seperti ini kalau massa 1 kita beri amplitudo besar ini. Jadi ini kan kita gambarkan saja. Ini kan misalkan sistem kita kan seperti ini ya. Ini kan titik 0. Terus ini ada massa 1. Ini ada massa 2. Nah, dari sini ke sini ini amplitudonya itu sebesar 1,0. Lalu dari sini ke sini itu amplitudonya 1,414. Nah, ini untuk mode pertama. Mode keduanya berarti nanti jadinya seperti ini. Ini titik 0. Ini massa 1, ini massa 2. Ya, jadi dari sini ke sini nih amplitudonya 1. Lalu dari sini ke sini itu amplitudonya minus 1,414. Ya, seperti itu. Jadi minus 1,414 dan 1,414 ini diukurnya itu dari massa 1 ini, bukan dari titik 0. Nah, kalau yang satu ini kita mengukurnya dari titik 0. Nah, jadi begitu. Jadi ini mode pertama atau kita sebut first mode. Nah, yang ini second mode. Ya, begitu. Sekian video penyelesaian dari problem 5.13 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena
sudah menyaksikan video ini.